Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini tentang matkul analisis kebutuhan sistem, saya akan menjelaskan tentang sistem analisis roles and skill. Kita langsung aja ke materi ya. Di sini ada sistem analisis roles and skill. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang analis sistem untuk menganalisis kebutuhan sistem. Yaitu yang pertama adalah kemampuan analisis, yang kedua adalah pemahaman bisnis, yang ketiga adalah kemampuan teknis, yang keempat adalah kemampuan komunikasi, yang kelima adalah kemampuan wawancara, yang keenam adalah kemampuan problem solving, yang kedua adalah kemampuan manajerial. Langsung aja ke nomor 1 ya, kemampuan analisis. Jadi apa aja kemampuan analisis itu? Yaitu yang pertama adalah kemampuan memahami kebutuhan pengguna, yang kedua adalah kemampuan mendokumentasikan kebutuhan, yang ketiga adalah kemampuan menganalisis proses bisnis, yang keempat adalah kemampuan menguraikan masalah, yang kelima adalah kemampuan menganalisis data, yang keenam adalah kemampuan menyusun solusi, yang ketujuh adalah kemampuan berpikir kritis. Terus yang kedua adalah kemampuan pemahaman bisnis. Yang A adalah pemahaman proses bisnis, yang B adalah pemahaman tujuan bisnis, yang ketiga, yang C adalah pemahaman teknik pengguna akhir, yang D adalah pemahaman teknik lingkungan bisnis, yang E adalah pemahaman teknik struktur organisasi, yang F adalah pemahaman teknik kebutuhan pelanggan, yang G adalah pemahaman tentang perubahan bisnis. Sehingga yang ketiga adalah kemampuan teknis, yaitu memahami pemahaman tentang konsep teknologi informasi, pemahaman tentang arsitektur sistem, terus yang C adalah pemahaman tentang bahasa pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, yang D adalah pemahaman tentang basis data, yang E adalah pemahaman tentang teknologi web, yang F adalah pemahaman tentang keamanan informasi, yang G adalah pemahaman tentang teknologi terkini. Itu yang keempat adalah kemampuan komunikasi, yaitu yang A adalah kemampuan mendengarkan, yang B kemampuan bertanya, mempunyai kemampuan menyampaikan proses dengan jelas, kemampuan menulis, kemampuan beradaptasi dengan audiens, dan itu adalah kemampuan menyampaikan ide-ide, yang selanjutnya adalah kemampuan mengelola konflik. Yang kelima adalah kemampuan wawancara, yaitu yang A kemampuan menyusun pertanyaan yang relevan, yang B kemampuan mendengarkan aktif, yang C adalah kemampuan membangun hubungan, yang D adalah kemampuan menyesuaikan wawancara, yang E kemampuan mengelola waktu, yang F kemampuan mencatat informasi, yang G adalah kemampuan membangun kepercayaan. Yang keenam adalah kemampuan problem solving. Itu ada yang A adalah analisis situasi, yang B adalah penguraian masalah, yang C adalah penggunaan metode analisis, yang D adalah penggunaan alat bantu, yang E adalah solusi alternatif solusi, yang F adalah kreativitas, yang G adalah implementasi solusi. Terus yang ketiga ada kemampuan manajerial, yaitu yang A adalah perencanaan proyek, yang B adalah koordinasi tim, yang C adalah delegasi tugas, yang D adalah manajemen risiko, yang E adalah pengelolaan konflik, yang F adalah pengambilan keputusan, yang G adalah pelaporan dan komunikasi. Terus peran yang harus dilakukan oleh seorang analis sistem dalam menganalisis kebutuhan sistem, yaitu perannya adalah untuk menganalisis kebutuhan, untuk membuat dokumentasi, untuk bekerja dengan tim, untuk pendukung implementasi. Terus yang A peranan menganalisis kebutuhan sistem, yaitu satu, memahami kebutuhan pengguna, yang kedua adalah menerjemahkan kebutuhan bisnis dalam spesifikasi sistem, yang ketiga adalah menyusun dokumentasi kebutuhan, terus yang keempat adalah mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan, yang kelima adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik kebutuhan, yang keenam adalah membantu dalam pemilihan solusi, yang ketujuh memastikan konsistensi dan kesesuaian. Terus yang B adalah peranan membuat dokumentasi, yaitu yang ke-1 adalah mendokumentasikan kebutuhan pengguna, yang kedua adalah menyusun spesifikasi sistem, yang ketiga adalah membuat diagram proses dan alur kerja, yang keempat adalah menyediakan dokumen referensi, yang kelima adalah mendokumentasikan pengambilan keputusan, yang keenam adalah mengelola versi dan revisi. Terus yang terakhir adalah memfasilitasi transfer pengetahuan. Selanjutnya yang C, bekerja dengan tim, yaitu kerja tim
Yaitu harus mempunyai yang pertama adalah kolaborasi tim, terus yang selanjutnya adalah koordinasi tugas, yang ketiga adalah komunikasi efektif, yang keempat adalah berpikir kritis bersama, yang selanjutnya adalah membangun kerjasama, terus yang keenam adalah menggunakan keterampilan setiap anggota tim, terus yang ketujuh adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Terus yang selanjutnya adalah yang D adalah pendukung implementasi. Pendukung implementasi yaitu untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam solusi teknis, selanjutnya untuk berkomunikasi antara tim bisnis dan tim teknis, yang ketiga adalah merancang arsitektur sistem, yang keempat adalah membantu dalam pemilihan teknologi, yang kelima adalah mengelola perubahan dan risiko, yang keenam adalah membantu dalam uji coba dan validasi, terus yang terakhir adalah memberikan dukungan pasca implementasi. Itu cukup sekian ya dari teman yang hebat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.